Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Yang saya hormati Mudir Jajar Islamic Center Ustadz Abu Yasir Hafidhullah. Yang saya hormati rekan-rekan asatidzah semuanya, yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati wali santri kelas 7 dan kelas 10 MKW KMI Jajar Islamic Center, dan tidak lupa yang saya banggakan dan saya sayangi santri baru kelas 7 dan kelas 10 Jajar Islamic Center. Sebelumnya kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang di Pondok Pesantren Jajar Islamic Center. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan niat kita semuanya untuk mencari ilmu dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semuanya. Nah, alhamdulillah, pertemuan kali ini insya Allah kami akan memberikan sedikit penjelasan tentang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara online. Qadarullah ma syaa fa'al, kita tidak bisa dipertemukan secara offline, tapi alhamdulillah ala kulli hal Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai fasilitas yang seharusnya kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala memberikan smartphone, memberikan akses internet, bisa live streaming. Itu sangat Masya Allah sekali, alhamdulillah. Mungkin kita bisa bayangkan bagaimana situasi seperti ini terjadi mungkin 10 tahun yang lalu. Semuanya akan tidak ada fasilitas internet dan HP itu masih HP-HP zaman yang dahulu. Maka ini termasuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih kita rasakan sampai sekarang. Nah, kemudian insya Allah dalam pembelajaran online yang akan kita lakukan besok di minggu ini, insya Allah semua pelajarannya akan dilakukan di grup kelas masing-masing. Sampai detik ini, bagi siapapun yang masih berada di luar grup tersebut atau belum masuk grup tersebut, saya sarankan untuk segera menghubungi panitia. Siapapun yang ada di situ, siapapun yang antum kenal, untuk segera melaporkan bahwasanya nomor antum belum dimasukkan ke dalam grup, karena ini sangat penting. Grup kelas 7 dan grup kelas 10. Nah, semua materi akan dilaksanakan di grup tersebut pada waktu dan jam-jam pelajaran yang telah ditentukan oleh pihak kurikulum. Adapun waktunya, durasinya insya Allah akan dimulai pukul setengah 8 pagi sampai pukul setengah 12 atau menjelang zuhur. Insya Allah ta'ala yang terdiri dari 7 jam pelajaran. Masing-masing jam pelajaran terdiri dari 30 menit. Tapi tidak semua materi disampaikan dalam waktu 30 menit. Tentu itu sangat memberatkan. Maka dari itu materi mungkin hanya sekitar 10 sampai 15 menit. Adapun yang lainnya mungkin di situ berupa materi slide atau tugas, semuanya akan disampaikan di grup tersebut. Maka dari itu saya tekankan sekali lagi, bagi santri yang belum masuk grup tersebut, silakan untuk menghubungi panitia. Nah, kemudian poin selanjutnya bahwasanya untuk KBM online tahun ajaran ini sedikit berbeda dengan KBM online tahun ajaran yang kemarin. Karena tahun ajaran yang kemarin semua mata pelajaran kita ajarkan, yang umum maupun yang diniyah. Nah, adapun untuk mata pelajaran di KBM online tahun ini sedikit berbeda, karena kita belajar dari KBM online yang terdahulu bahwasanya tidak semua mata pelajaran bisa diajarkan secara online. Maka dari itu, beberapa pelajaran kita sortir, tapi insya Allah tidak mengurangi kualitas. Bahkan kita sortir untuk pelajaran yang insya Allah kemungkinan pemahamannya santri adalah 80%. Dan itu adalah pelajaran-pelajaran yang sifatnya teoritis. Sebagai contoh adalah di MQW atau di jenjang setara selevel SMP, maka pelajarannya yang diajarkan adalah tahfidz, tafsir, hadis, akidah, fikih, dan juga tarikh. Dan satu lagi pelajaran umum yaitu biologi. Karena sifatnya pelajaran tersebut bisa diajarkan secara teoritis. Tidak mungkin mengajarkan matematika dan kita mengharapkan hasilnya sebagus pelajaran yang sifatnya teoritis. Maka dari itu pelajaran-pelajaran lain
kita pending, bukan ditiadakan, tapi kita pending sampai kita bertemu lagi secara offline. Nanti terjadi substitusi jam pada saat tersebut. Mata pelajaran yang belum diajarkan akan mendapatkan porsi yang lebih banyak ketika kita belajar offline. Dan pelajaran yang diajarkan ketika online akan mendapatkan porsi yang lebih sedikit ketika kita akan belajar offline. Begitu. Nah, semoga bisa dipahami ya. Kemudian, untuk KBM online tahun ajaran ini, kita titik beratkan kepada pembelajaran tahfidz. Maka dari itu, setelah sesi saya ini, insya Allah akan diterangkan sesi tahfidz. Adapun sesi tahfidz tersebut nanti insya Allah akan diterangkan secara detail oleh pengampu tahfidz atau ketua koordinator tahfidz. Untuk itu, bersemangatlah bagi para santri untuk menambah hafalan, untuk memurojaah yang sudah punya hafalan, untuk meningkatkan tajwid yang belum bagus. Ini adalah kesempatan bagi antum semuanya untuk fokus tahfidz. Meskipun pelajaran yang lain ada, tapi insya Allah pelajaran yang lain tersebut kita sortir agar tidak memberatkan ketika pelajaran tahfidz. Nah, adapun untuk KMI juga sama, menitik beratkan kepada tahfidz, tapi dengan penambahan satu, belajar hadis yang insya Allah nanti akan diambilkan dari Syarah Umdatul Ahkam. Kemudian yang kedua, belajar fikih yang akan kita ambilkan dari kitab Manhajus Salikinnya Syekh Sa'di rahimahullah. Kemudian yang ketiga, antum akan belajar biologi dan sosiologi, ilmu IPA dan IPS secara bersamaan. Kenapa tidak dipisah, Ustaz? Insya Allah kita akan pisah ketika nanti semester 2. Kita lihat perkembangan nanti antum semuanya, apa peminatan kepada antum semuanya, antum berkembang ke IPA atau lebih baik ke IPS, nanti akan kita lihat sampai di semester 2. Insya Allah kalau semester 2 kita bisa offline, langsung kita bagi kelas IPA dan kelas IPS melalui tes penempatan. Nah, kemudian adapun kendala yang dihadapi oleh santri ketika KBM online ini sangat beragam. Tapi insya Allah saya bisa poinkan menjadi 2 atau 3 kendala. Yang pertama, kendala keterbatasan handphone, keterbatasan HP. Kadang untuk HP 1 bisa dipakai kepada 2 orang atau 3 orang, atau HP-nya cuma 1 dipakai kerja orang tuanya. Bagaimana seperti ini, Ustadz? Solusinya adalah sebagai orang tua kita harus peka terhadap pendidikan anak kita, karena durasinya sudah ditentukan jadwalnya dari setengah 8 sampai setengah 12. Misal HP kita dibawa kerja, kita bawa kerja, dan ternyata HP tersebut ada grup anak kita untuk pembelajaran, maka kita sampaikan kepada pengampunya bahwasanya anak kita tidak bisa mengikuti atau tidak bisa mengumpulkan tugas pada waktu yang telah ditentukan. Biasanya hal ini berkaitan dengan tugas. Seperti contoh, pelajarannya disampaikan dengan rekaman. Hadis Umdatul Ahkam nomor 1. Disampaikan format rekaman. Nanti bisa didengarkan ketika bapaknya pulang. Tetapi kalau biasanya guru-guru memberikan materi kemudian memberikan tugas. Nah, tugas tersebut biasanya ada durasinya atau ada deadline tersebut. Maka dari itu, jika kira-kira anak kita tidak bisa memenuhi deadline tersebut, maka segeralah kita untuk menjapri atau WA pribadi pengampu tersebut bahwa saya memberitahukan bahwasanya anak kita tugasnya menyusul karena undur yang ada pada diri kita. Nah, begitu. Itu adalah kendala HP yang mungkin insya Allah kami sebagai pengajar juga memaklumi. Tapi sebisa mungkin HP pada saat waktu-waktu tersebut dipegang oleh anak, karena berbeda. Menyusul dengan belajar bersama-sama itu tetap berbeda. Nah, kemudian sinyal biasanya. Ada beberapa orang tinggal di daerah pedesaan dan sinyalnya agak jelek. Mungkin nanti yang paling riskan adalah ketika belajar tahfidz. Karena kalau belajar tahfidz pada saat sesi live atau sesi dengan menelpon atau voice call, mungkin biasanya akan terputus-putus. Maka dari itu untuk yang sekiranya sinyalnya tidak bagus, maka saya mohon untuk
bersiap-siap menggunakan telepon seluler. Nomor yang antum pakai itu nomor yang bisa ditelepon oleh pengguna atau oleh pengampu tahfidz. Nah, kemudian yang terakhir, biasanya problematikanya ada pada tugas. Tadi sudah saya singgung di awal bahwasanya tugas tersebut ada kaitannya dengan deadline. Biasanya anak-anak atau santri-santri sulit mengumpulkan tugas di deadline yang waktu yang telah ditentukan. Maka dari itu kita usahakan bagi santri maupun wali santri untuk tepat waktu dalam hal mengumpulkan tugas. Maka dari itu komunikasi antara orang tua, santri dan orang tua, santri dan guru sangat penting. Nah, tugas terutama. Karena setiap mata pelajaran insya Allah akan ada tugasnya. Sering-seringnya seperti itu. Karena biasanya guru pengampu mengambil keaktifan atau daftar hadir itu melalui tugas. Yang mengirimkan tugas berarti dia hadir. Yang tidak mengirimkan tugas berarti dia tidak belajar online atau tidak masuk kelas lah, inilah istilahnya. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Adapun jika antum semuanya mempunyai pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan lewat grup saja biar pertanyaan antum mewakili semuanya. Insya Allah kita akan jawab yang bisa kita jawab, dan saya kira cukup dari saya. Insya Allah nanti setelah ini akan diterangkan oleh Ustadz Didik Nugroho tentang teknis tahfidz online. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.